Selamat datang di portal Portalika News. 11.250.000 suara yang kemarin. Calon Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menjalankan program prioritas meski terjadi efisiensi anggaran. Bersama Wakil Gubernur terpilih Taj Yassin Maimun, Lutfi menyasar sektor pendidikan dengan menggratiskan seragam, buku, dan internet bagi siswa dari keluarga miskin ekstrim. Pendidikan adalah tumpuan kemajuan Jateng. Program sekolah gratis, SMA, sederajat, akan difokuskan pada 160.000 siswa yang rentan putus sekolah, ujar Lutfi usai menghadiri tasyakuran Partai Gerindra ke-17 di Semarang, Selasa, 11 Februari 2025. Mantan Kapolda Jateng ini mengklaim telah menghitung kekuatan fiskal APBD untuk memastikan program tersebut terlaksana. Kami sudah kalkulasi, anggaran cukup untuk siswa miskin ekstrim, tegasnya. Selain pendidikan, program unggulan lain meliputi pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, dan dukungan terhadap program makan bergizi gratis pemerintah pusat. Lutfi menekankan, seluruh kebijakan di Jateng akan terintegrasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang hadir dalam acara tersebut, mengingatkan agar kemenangan kepala daerah terpilih menjadi amanah untuk kesejahteraan masyarakat. Program daerah harus terkoneksi dengan pusat, pesannya. Partai Gerindra menempatkan kader terbaiknya Indonesia. Kesabaran kita yang tiada henti sejak partai berdiri, berdoa dan berikhtiar menjadikan ketua umum kita penggarap dan yang digarap rata-rata 1/4 hektar, bahkan di Indonesia. Jika ini dibiarkan, maka kemiskinan akan tambah miskin, maka kemiskinan akan terus terjadi dan menimpa para petani kita. Alhamdulillah hari ini kegiatan kami di Semarang, di kantor DPD Partai Gerindra Jawa Tengah adalah mensyukuri atas ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, sekaligus memperingati hari ulang tahun. Dan hari ini dalam ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 di Semarang, di Jawa Tengah, kami didampingi oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan para wakilnya yang dalam pilkada yang lalu diusung oleh Partai Gerindra. Dan tadi kami ingatkan bahwa kekuasaan yang kawan-kawan para kepala daerah yang dinyatakan menang diberikan atas kepercayaan dari rakyat, dan rakyat berharap para bupati, wali kota, dan gubernur diharapkan menggunakan kekuasaannya sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Yang kedua, kami memahami bahwa ada persoalan di daerah-daerah, karena itu kita mendengar dan mencatat atas semua persoalan yang dihadapi seperti defisit anggaran dan berbagai macam persoalan, dan karena itu dengan komunikasi ini diharapkan kita menyampaikan beberapa problem sehingga masalah yang dihadapi oleh bupati, wali kota, gubernur bisa mendapatkan solusi atas berbagai persoalan tersebut. Yang ketiga, kami berharap di antara gubernur, bupati, wali kota dalam menjalankan program tetap terkonek dengan program pemerintah pusat, karena ini adalah satu kesatuan dari program pemerintah dari kabupaten, kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan pada hari ini, dan tadi Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Mas Sudaryono juga mengingatkan hal yang sama tentang perlunya konektivitas terhadap masalah-masalah yang berkembang di kabupaten, kota, dan provinsi. Saya kira itu. Yang pertama, memang tadi sudah ada arahan dari Pak Sekjen menurut dari DPP bahwa terutama gubernur, bupati, dan wakil bupati terpilih, kita sudah bentuk adanya tim transisi sebelum nanti dilakukan secara legitimate formal kita dilantik menjadi pejabat terpilih. Kita lakukan integrasi, di antara tim itu adalah integrasi dengan pemerintah pusat,
Tidak hanya nawacita dari Bapak Presiden, tetapi beberapa kementerian sudah kita konekkan untuk melakukan eksplorasi di wilayah pembangunan kita. Termasuk nanti tidak hanya integrasi, juga kolaborasi dengan para bupati wali kota yang khususnya Gerindra yang hadir, termasuk bupati-bupati yang lain, sehingga Jawa Tengah nantinya linier dalam rangka mengemban amanat yang telah diberikan oleh mandat rakyat dalam rangka eksplorasi Jawa Tengah. Intinya itu. Pak PJ kan saat ini kan punya program Pak, ini nanti diteruskan atau bagaimana? Semuanya terus, jadi kita akan terus meneruskan ya, termasuk mungkin ada beberapa perubahan anggaran yang harus segera kita laksanakan sebagai janji-janji politik kita terhadap masyarakat Jawa Tengah pada saat kita kampanye. Terkait efisiensi anggaran nanti berpengaruh nggak Pak? Pengaruh ada, tetapi kan harus kita laksanakan. Jadi efisiensi itu kan berdasarkan Impres nomor 1 yang harus kita laksanakan. Efisiensinya diantaranya ada perjalanan dinas dan anggaran-anggaran lain, terutama transfer daerah ya. Itu nanti harus kita lakukan koreksi untuk efisiensi anggaran. Oke? Setelah efisiensi Prioritas tetap jadi pengentasan kemiskinan, kemudian mendukung program pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Sudah kita petakan, roadmap-nya sudah kita bikin, sehingga diantaranya misalnya Jawa Tengah untuk dalam rangka swasembada pangan, RPJMD kita fokuskan bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional, dan ini sudah kita roadmapkan. untuk pendidikan Pak, kan kalau tahun kemarin kan sempat Termasuk- SMK itu kan gratis ya Pak, ini masih gratis. Termasuk pendidikan. Jadi SMA gratis itu nanti kita prioritaskan kepada mereka yang miskin ekstrim yang putus sekolah. Jadi putus sekolah di tempat kita itu hampir 160.000. Baik kita gratiskan pakaian, kemudian buku dan internet. Ini khusus yang miskin ekstrim. Dan fiskalnya sudah kita hitung, kita cukup untuk Jawa Tengah. Oke, cukup nggih? Tetap pantau dan ikuti Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukungan Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya.